Halo Bu Selvi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Next. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu ada Evelyn dengan NIM 20 20 50 399, Jessica Angelina dengan NIM 20 20 50 402, Fadila Yulika dengan NIM 20 20 50 404, Diva Shena dengan NIM 20 20 50 408, Yovela Andianta dengan NIM 20 20 50 428, Mesya dengan NIM 20 20 50 437, dan saya sendiri Destina Dia Ramadona dengan NIM 20 20 50 521. Next. Di sini ada penghasilan atau kerangka konseptual. Definisi dari penghasilan yaitu income yang meliputi pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gains. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan penjualan, penghasilan jasa atau fees, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan mempresentasikan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Keuntungan mempresentasikan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian sifatnya tidak berbeda dari pendapatan sehingga tidak dianggap sebagai unsur yang terpisah dari pendapatan. Next. Pengakuan penghasilan dan beban. Pengakuan penghasilan itu diakui dalam laporan laba rugi ketika kenaikan manfaat ekonomi masa mendatang itu berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pengakuan beban di dalam laporan laba rugi ketika penurunan manfaat ekonomi masa mendatang yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal, dan juga beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan perolehan pos penghasilan tertentu. Next. PSAK 72 merupakan adopsi IFRS 15 Revenue from Contract with Customer Effective 2018. Standar ini bersifat principle based, standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan pengaturan dalam standar yang lainnya. Joint project dengan EASB dan FASB atau USGAAP. Next. Tahapan dari pengakuan pendapatan, yang pertama itu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, yang ketiga menentukan harga transaksi, yang keempat mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan yang terakhir itu mengakui pendapatan ketika pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Next. Tujuannya itu menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pencapaian dari tujuannya itu mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan untuk kontrak individual dan portofolio kontrak. Next. Untuk seluruh kontrak dengan pelanggan yang dikecualikan itu ada kontrak sewa PSAK 30, yaitu sewa, kontrak asuransi PSAK 62, dan instrumen keuangan PSAK 71, PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian, PSAK 66 pengaturan bersama, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 15 itu investasi pada entitas, asosiasi, dan ventura bersama. Dan yang terakhir itu pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Contohnya itu kontrak antara dua perusahaan minyak untuk menukarkan minyak dan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan dalam lokasi yang berbeda secara tepat waktu.
Next. Di sini sewa PSAK 73. Definisinya itu suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset, identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Jadi kayak kita kalau misalnya kita sewa itu tuh kita bisa bebas buat sewanya, tapi kita harus ada imbalan. Terus penerapan dini PSAK 73 dapat dilakukan jika entitas juga menerapkan PSAK dari 72 itu. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saya, Veladianta. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang A, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak, baik kontrak itu secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. B, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. C, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. D, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu resiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang E, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari jumlah yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel, karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan. Kemudian tidak terdapat kontrak dan kontrak tidak terlaksana. Tidak terdapat kontrak jika setiap pihak dalam kontrak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak tidak terlaksana penuh atau wholly unperformed kontrak tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain. Sedangkan kalau kontrak tidak terlaksana penuh itu jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, dan yang kedua, entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Tidak memenuhi kontrak, menerima imbalan. Kontrak tidak memenuhi kriteria paragraf 9 dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh atau secara substansial seluruh imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan, atau kontrak telah diakhiri dan imbalan diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan. Kombinasi kontrak. Entitas mengkombinasikan dua atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika salah satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Atau yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Kemudian modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan. Dan yang kedua, harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri atau stand-alone selling prices entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Kemudian, modifikasi kontrak tidak terpisah. Entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara di bawah ini yang dapat diterapkan. Yang pertama, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru.
Jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak. Yang kedua, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan dan oleh karena itu menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak. Kemudian, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik yang A, suatu barang atau jasa, atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, atau B, serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Kemudian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang A, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik karena barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Dan yang B, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan. Kemudian mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Janji kontrak dengan pelanggan. Kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dapat berbentuk yang pertama, penjualan barang yang diproduksi atau yang dibeli. Yang kedua, pelaksanaan tugas. Yang ketiga, penyediaan jasa pengaturan. Dan yang terakhir, pembagian hak kepada barang dan jasa, dan lain-lain. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya di Fasiana akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Di sini, entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset kepada pelanggan. Biasanya, aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pada awal kontrak entitas itu ditentukan apakah entitas itu dapat menyelesaikan kewajiban pelaksanaan itu bisa sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu. Lalu next. Lalu dalam penyelesaian kewajiban, itu pun dibagi jadi dua. Ada kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu, lalu juga ada kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Lalu juga ada namanya pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh, yaitu yang diukur dengan pertama metode pengukuran kemajuan. Metode pengukuran kemajuan itu bisa diukur melalui metode input dan output yang akan dijelaskan nanti. Lalu ada juga pengukuran kemajuan yang rasional. Boleh next. Jadi, yang pertama, saya akan membahas tentang kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu atau performance obligation over time. Di sini, entitas itu mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu dengan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu. Jika satu dari kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, A. Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut. Lalu B. Kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset. Sebagai contoh, pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Dan yang terakhir, C. Kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan menggunakan alternatif terhadap entitas. Dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini. Lalu next. Lalu yang kedua ada kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu atau performance obligation at a point in time.
Jadi, jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas itu harus diselesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentunya, itu pelanggan itu memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan tersebut dengan entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian. Sebagai tambahan, entitas itu mempertimbangkan indikator pengendalian yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut. Yang pertama, entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset. Yang kedua, ada pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset. Lalu yang ketiga, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Dan yang keempat, pelanggan memiliki resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset. Dan yang terakhir, pelanggan telah menerima aset. Next. Lalu, selanjutnya pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarah penggunaan atas dan memperoleh manfaat dari aset. Manfaat atas aset itu maksudnya apa sih? Yaitu arus kas potensial. Arus kas itu arus masuk atau penghematan arus keluar yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai cara, seperti yang pertama, menggunakan aset untuk produksi barang atau menyediakan jasa, termasuk jasa publik. Yang kedua, menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain. Yang ketiga, menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban. Yang keempat, menjual atau mempertukarkan aset. Yang kelima, menjaminkan aset untuk memperoleh pinjaman. Dan yang terakhir, memiliki aset. Next. Oke, selanjutnya ada pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban sepanjang waktu. Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu, entitas itu melakukan pendapatan dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Tujuannya itu untuk menggambarkan kinerja entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu. Dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan dalam keadaan serupa. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas itu mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh yang diselesaikan sepanjang waktu. Metode pengukuran kemajuan sesuai dengan sifat barang dan jasa itu ada dua, yaitu metode output sama input. Metode output itu, maksudnya apa sih? Output itu adalah nilai barang atau jasa yang diperjanjikan dalam kontrak. Output itu bisa didasarkan pada appraisal, milestone penyelesaian, survei untuk menentukan penyelesaian, waktu yang telah digunakan, dan yang terakhir unit yang dihasilkan. Lalu, kalau dalam metode input itu maksudnya adalah usaha yang dilakukan entitas untuk memenuhi kewajibannya. Input itu dapat berupa sumber daya dan jam pemakaiannya. Input tidak tepat digunakan sebagai ukuran penyelesaian kewajiban jika input tidak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan, misalkan inefisiensi. Lalu, input biaya tidak sesuai dengan kemajuan entitas dalam penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Oke, boleh next. Oke, next. Itu ada pengukuran. Pengukuran itu ketika atau selama kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas itu mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi dalam kurung yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Lalu next. Oke. Dalam menentukan harga transaksi itu harus bisa mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum. Lalu harga transaksi itu adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, contohnya itu pajak. Biasanya imbalan yang dijadikan dalam kontrak itu mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Biasanya entitas itu mempertimbangkan syarat kontrak dan praktis bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Biasanya sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan dapat mempengaruhi estimasi harga transaksi. Entitas itu juga dapat mempertimbangkan dampak dari suatu hal berikut dengan yang pertama, imbalan variabel, yang kedua, estimasi pembatasan imbalan variabel, yang ketiga, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, yang keempat, ada imbalan non-cash, dan yang terakhir, utang imbalan kepada pelanggan. Boleh next. Lalu ada namanya mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Di sini tujuannya mengalokasikan harga transaksi adalah untuk
entitas yang mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Lalu, entitas itu mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan cara ada dua, yaitu dasar harga jual yang berdiri sendiri relatif atau relatif stand-alone selling price, dan satu lagi adalah alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. Itu diatur kecuali diatur dalam khusus, ada peraturan khusus. Boleh next. Lalu ada perubahan harga transaksi. Di sini entitas itu mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan pada awal kontrak. Entitas itu mencatat perubahan dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. Jika terjadi modifikasi kontrak, entitas itu mengalokasikan perubahan harga transaksi dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi sebelum modifikasi, dan sejauh perubahan dalam harga transaksi dapat diatribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum modifikasi, dan modifikasi dicatat sebagai pengertian kontrak. Yang kedua, modifikasi dicatat sebagai kontrak terpisah. Maksudnya itu, entitas itu mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak modifikasi. Next. Lalu ada namanya biaya kontrak. Biaya kontrak ini dibagi jadi 3. Ada namanya biaya inkremental atas perubahan kontrak, biaya pemenuhan kontrak, dan yang terakhir amortisasi dan penurunan nilai. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Fadila Yulika Putri, dengan NIM 2020-50404. Biaya inkremental atas perolehan kontrak. Entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Sebagai contoh, komisi penjualan. Biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak yang diperoleh diakui sebagai beban ketika terjadi, kecuali biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan ke pelanggan tanpa memperhatikan apakah kontrak diperoleh. Boleh di next. Biaya pemenuhan kontrak. Jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup pernyataan lain, entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria berikut. Yang pertama, biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas. Sebagai contoh, biaya yang berkaitan dengan jasa yang disediakan dalam pembaruan kontrak yang ada, atau biaya yang merancang, atau cost of designing aset untuk dialihkan dalam kontrak spesifik yang belum disetujui. Yang kedua, biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam penyelesaian atau dalam melanjutkan penyelesaian kewajiban pelaksanaan di masa depan. Dan yang ketiga, biaya diharapkan akan dipulihkan. Boleh di next. Amortisasi penurunan nilai. Aset yang diakui diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Aset dapat berkaitan dengan barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak yang diantisipasi spesifik. Entitas memperbarui amortisasi untuk mencerminkan perubahan signifikan. Entitas mengakui penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui melebihi yang pertama,
jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas untuk diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang berkaitan dengan aset, dikurangi yang kedua, biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa dan yang belum diakui sebagai beban. Boleh di next. Penyajian. Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Dan yang ketiga, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Kontrak dengan pelanggan. Yang pertama, pemisahan pendapat. Entitas memisahkan pendapat yang diakui dari kontrak dengan pelanggan dalam kategori yang menggambarkan sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari pendapatan dan arus kas dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan informasi yang cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami hubungan antara pendapatan yang dipisahkan dan informasi pendapatan yang dilaporkan untuk setiap segmen. Yang kedua, saldo kontrak. Entitas mengungkapkan seluruh hal berikut. Yang pertama, saldo awal dan akhir dari piutang, aset kontrak dan liabilitas kontrak dari pelanggan jika tidak disajikan secara terpisah. Yang kedua, pendapatan yang diakui dalam periode pelaporan yang mencakup saldo liabilitas kontrak pada periode. Dan yang ketiga, pendapatan yang diakui dalam periode pelaporan. Yang ketiga, kewajiban pelaksanaan. Entitas mengungkapkan informasi tentang kewajiban pelaksanaannya dalam kontrak dengan pelanggan yang memenuhi syarat pembayaran signifikan, sifat atau jasa, jenis jaminan, kewajiban untuk pengembalian. Dan yang terakhir, harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. Entitas mengungkapkan informasi berikut tentang sisa pelaksanaan. Yang pertama, jumlah gabungan dari harga transaksi yang dialokasikan pada saat pelaksanaan yang tidak dipenuhi. Dan yang kedua, penjelasan mengenai kapan mengharapkan untuk mengakui sebagai jumlah yang diterima. Entitas tidak perlu mengungkapkan informasi untuk pelaksanaan jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, kewajiban pelaksanaan merupakan bagian dari kontrak yang memiliki durasi yang diperkirakan sepanjang 1 atau kurang dari 1 tahun. Atau yang kedua, entitas mengakui pendapatan dari pemenuhan kewajiban. Yang berikutnya, pertimbangan signifikan dalam penerapan pernyataan ini. Yang pertama, menentukan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Atas pelaksanaan kewajiban sepanjang waktu, entitas mengungkapkan kedua hal tersebut. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mengakui pendapatan, dan yang kedua, penjelasan mengapa metode yang digunakan memberikan gambaran yang tepat di atas barang atau jasa. Yang kedua, menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan.
Yang terakhir, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Entitas mengungkapkan seluruh hal berikut. Yang pertama, akhir aset yang diakui dari biaya yang terjadi untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan berdasarkan kategori utama aset. Contoh, biaya untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan, biaya sebelum kontrak, dan biaya pemasangan. Dan yang kedua, jumlah amortisasi dan penurunan nilai yang diakui dalam periode pelaporan. Boleh di next. Tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Jessica Angelina dengan NIM 2020-5402 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan transisi. Paragraf C02 sampai C08. Entitas menerapkan pernyataan ini, yaitu menggunakan satu dari dua metode berikut. Yang pertama, secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelum sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tunduk pada panduan dalam paragraf C05. Atau yang kedua itu secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal. Pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal sesuai dengan paragraf C07 sampai C08. Next. Selanjutnya itu ada pedoman penerapan, yaitu mencakup pemisahan pendapatan, kewajiban pelaksanaan diselesaikan sepanjang waktu, itu paragraf pedoman penerapan 2 sampai pedoman penerapan 13, metode untuk mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh, itu terdapat pada paragraf pedoman penerapan 14 sampai pedoman penerapan 19. Lalu ada penjualan dengan hak retur, itu terdapat pada paragraf pedoman penerapan 20 sampai pedoman penerapan 27. Lalu ada garansi, itu pada paragraf pedoman penerapan 28 sampai pedoman penerapan 33. Selanjutnya ada imbalan prinsipal dibandingkan dengan agen. Itu pada paragraf pedoman penerapan 34 sampai pedoman penerapan 38. Lalu ada opsi pelanggan untuk tambahan barang atau jasa. Itu terdapat pada paragraf pedoman penerapan 39 sampai pedoman penerapan 43. Lalu ada hak pelanggan yang tidak dilaksanakan. Itu pada paragraf pedoman penerapan 44 sampai pedoman penerapan 47. Next. Lalu ada biaya dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan dan beberapa biaya terkait. Itu terdapat pada paragraf pedoman penerapan 48 sampai pedoman penerapan 51. Lalu ada lisensi, itu terdapat pada paragraf pedoman penerapan 52 sampai pedoman penerapan 63B. Lalu ada perjanjian pembelian kembali, itu pada paragraf pedoman penerapan 64 sampai pedoman penerapan 76. Lalu ada pengaturan konsinyasi, itu paragraf pedoman penerapan 77 sampai pedoman penerapan 78. Lalu ada pengaturan bill and hold, itu paragraf pedoman penerapan 79 sampai pedoman penerapan 82. Lalu ada penerimaan pelanggan, itu terdapat pada paragraf pedoman penerapan 83 sampai pedoman penerapan 86. Dan yang terakhir itu ada pengungkapan pemisahan pendapatan. Itu terdapat pada paragraf pedoman penerapan 87 sampai pedoman penerapan 89. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan tingkat penyelesaian dengan output. Output adalah nilai barang atau jasa yang diperjanjikan dalam kontrak.
output ini ditentukan berdasarkan pertama appraisal, kedua milestone penyelesaian, ketiga itu survei untuk penentukan penyelesaian, keempat waktu yang telah digunakan, dan yang terakhir unit yang dihasilkan. Output terkadang tidak dapat digunakan sebagai ukuran. Misalnya itu output yang digunakan unit yang dihasilkan, sementara perusahaan baru sampai pada tahap barang setengah jadi. Output terkadang tidak mudah untuk diobservasi karena hubungan output dan input yang tidak terjadi secara langsung. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan tingkat penyelesaian dengan input. Input adalah usaha yang dilakukan entitas untuk memenuhi kewajiban. Input ini dapat berupa jam pemakaian dan sumber daya. Input ini tidak tepat digunakan sebagai ukuran penyelesaian kewajiban jika input tidak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan, misalnya inefisiensi, dan input biaya tidak sesuai dengan kemajuan entitas dalam menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Next. Berikut ini adalah contoh-contoh yang terdapat dalam PSAK 72. Yang itu pertama ada contoh mengidentifikasi kontrak CI02. Itu ada 4 contoh. Yang pertama itu kolektabilitas imbalan. Yang kedua ada imbalan bukan berdasarkan harga tertulis sampai konsensi harga implisit. Contoh yang ketiga itu ada konsensi harga implisit. Contoh keempat, penilaian kembali kriteria untuk mengidentifikasi kontrak. Lalu ada contoh memodifikasi kontrak, itu CI18. Itu ada 5 contoh, yaitu yang pertama ada memodifikasi kontrak untuk barang. Terus contoh yang kedua itu ada perubahan harga transaksi setelah modifikasi kontrak. Contoh yang ketiga itu memodifikasi kontrak jasa. Lalu ada memodifikasi hasil penyesuaian catch up kumulatif terhadap pendapatan. Lalu yang ada contoh perubahan dalam ruang lingkup dan harga yang tidak disetujui. Selanjutnya next. Selanjutnya ada contoh mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan CI44. Itu ada 3 contoh. Yang pertama itu barang dan jasa tidak bersifat dapat dibedakan. Yang kedua itu ada menentukan apakah barang atau jasa ini bersifat dapat dibedakan. Lalu ada contoh yang ke-12 itu janji eksplisit dan implisit dalam kontrak. Selanjutnya ini ada contoh kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu. Itu CI66. Itu ada 5 contoh. Yang pertama itu pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat secara simultan. Lalu ada contoh yang ke-14 itu menilai penggunaan alternatif dan hak atas pembayaran. Lalu contoh berikutnya itu ada aset yang tidak memiliki penggunaan alternatif bagi entitas. Lalu ada hak yang dapat dipaksakan atas pembayaran pelaksanaan yang dilaksanakan sampai saat ini. Dan ada contoh yang kelima itu penilaian apakah kewajiban pelaksanaan dapat diselesaikan pada waktu tertentu atau sepanjang waktu. Next. Selanjutnya ini contoh mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh. Itu CI91. Itu ada 2 contoh. Itu yang pertama ada pengukur kemajuan ketika membuat barang atau jasa tersedia. Lalu ada contoh bahan baku belum terpakai. Selanjutnya ini contoh imbalan variabel CI101. Itu ada 2 contoh. Yang pertama itu contoh denda menyebabkan kenaikan imbalan variabel. Lalu yang contoh berikutnya itu ada mengestimasi imbalan variabel. Lalu ada contoh membatasi estimasi imbalan variabel. Itu ada 4 contoh. Itu terdapat dalam CI109. Yang pertama ini hak pengembalian. Kedua itu konsensi harga. Lalu ada insentif diskon berdasarkan volume. Dan yang terakhir itu fee management yang bergantung pada pembatasan.
Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masih sama contoh yang mengilustrasikan aspek PSAK 72. Di sini ada CI 134. Di sini ada keberadaan komponen keuangan signifikan di dalam kontrak. Di sini ada contoh 26 sampai contoh 30. Yang 26 yaitu komponen keuangan signifikan dan hak pengembalian. Contoh 27 yaitu pembayaran ditahan dalam kontrak jangka panjang. Contoh 28 menentukan tingkat diskonto. Contoh 29 pembayaran di muka dan penilaian tingkat diskonto. Dan yang terakhir contoh 30 pembayaran di muka. Kemudian yang selanjutnya ada CI 155 yaitu imbalan non-cash. Di sini ada satu contoh doang yaitu contoh 31 pemberian hak atas imbalan non-cash. Kemudian selanjutnya ada CI 159 utang imbalan kepada pelanggan. Di sini juga terdapat satu contoh yaitu contoh 32 yaitu utang imbalan kepada pelanggan. Next. Kemudian selanjutnya CI 163 yaitu mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan. Di sini ada 3 contoh. Dari contoh 33 yaitu metodologi alokasi, contoh 34 yaitu mengalokasikan diskon, contoh 35 yaitu alokasi imbalan variabel. Kemudian selanjutnya ada CI 188, ada 2 contoh. Yang pertama contoh 36, biaya incremental dalam memperoleh kontrak. Dan yang kedua contoh 37, biaya yang menyebabkan kenaikan aset. Kemudian selanjutnya CI 197 yaitu penyajian. Di sini ada 3 contoh. Contoh 38 yaitu tentang liabilities dan piutang kontrak. Contoh 39 tentang aset kontrak diakui untuk pelaksanaan entitas. Dan yang terakhir contoh 40 piutang diakui atas pelaksanaan entitas. Next. Kemudian selanjutnya ada CI 209 tentang pengungkapan. Di sini ada 2 contoh. Contoh 41 pemisahan pendapatan dan pengungkapan kuantitatif. Dan yang terakhir contoh 42 pengungkapan harga transaksi yang dialokasikan ke sisa kewajiban pelaksanaan. Kemudian selanjutnya ada CI 222 tentang garansi. Di sini ada satu contoh yaitu contoh 44 tentang garansi. Kemudian selanjutnya CI 230 imbalan prinsipal dibandingkan dengan imbalan agen. Di sini ada 6 contoh. Contoh yang 45 yaitu mengatur provisi barang atau jasa. Entitas merupakan agen. Kemudian yang kedua, contoh 46 janji untuk menyediakan barang atau jasa. Entitas merupakan prinsipal. Kemudian contoh 46A, janji untuk menyediakan barang atau jasa. Kemudian contoh 47, janji untuk menyediakan barang atau jasa. Kemudian contoh 48, mengatur provisi barang atau jasa. Kemudian yang terakhir contoh 48A, entitas merupakan prinsipal dan agen dalam kontrak yang sama. Next. Selanjutnya ada CI 249, opsi pelanggan atas barang dan jasa tambahan. Di sini ada contoh 49, opsi yang memberikan pelanggan hak material, yaitu voucher diskon. Contoh 50, opsi yang tidak memberikan pelanggan hak yang bersifat material, tambahan barang atau jasa. Contoh 51, opsi yang memberikan pelanggan hak material, opsi pembaharuan. Dan yang terakhir contoh 52, program loyalitas pelanggan. Kemudian ada CI 271, fee di muka yang tidak dapat dikembalikan. Di sini ada satu contoh yaitu contoh 53, fee di muka yang tidak dapat dikembalikan. Next. Di sini ada CI 275 tentang lisensi. Di sini ada 8 contoh. Contoh 54 tentang hak menggunakan kekayaan intelektual. Contoh 55 yaitu lisensi kekayaan intelektual. Contoh 56 mengidentifikasi lisensi yang bersifat dapat dibedakan. Contoh 57 tentang hak waralaba. Contoh 58
akses ke lisensi intelektual. Contoh 59, hak menggunakan kekayaan intelektual. Contoh 60, royalti berbasis penjualan untuk lisensi kekayaan intelektual. Contoh 61, tentang akses kekayaan intelektual. Kemudian selanjutnya ada CI 314 tentang perjanjian jual beli kembali. Di sini ada satu contoh, yaitu contoh 62 perjanjian jual beli kembali. Kemudian selanjutnya ada CI 322 tentang pengaturan bill and hold. Di sini juga ada satu contoh 63 tentang pengaturan bill and hold. Next. Selanjutnya kita akan membahas implikasi perpajakan. Next. Dampak perubahan standar. Dampak perubahan standar dipengaruhi oleh dua, yaitu pertama tingkat perubahan standar, baik itu pengakuannya, pengukurannya, penyajiannya, ataupun pengungkapannya. Yang kedua, relevansi standar terhadap transaksi dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Dampak perubahan terhadap perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh relevansi standar terkait dengan praktisi bisnisnya. Kemudian selanjutnya, penyajian laporan keuangan pada periode perubahan. Dilakukan penyajian kembali laporan keuangan. Jadi posisi keuangan disajikan 3 tahun komparatif 2 tahun sebelumnya dengan kebijakan akuntansi yang baru. Kemudian laba rugi disajikan dengan 2 tahun dengan penyajian tahun sebelumnya dengan kebijakan akuntansi yang baru. Kemudian yang kedua, kebijakan akuntansi menjelaskan perubahan tersebut. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan menjelaskan akun yang berubah akibat perubahan standar akuntansi. Kemudian yang terakhir, penjelasan akun yang terpengaruh standar. Next. Selanjutnya, implikasi standar akuntansi perpajakan. Standar akuntansi mengatur tentang pelaporan keuangan dan bukan untuk pelaporan pajak. Nah, akuntansi punya alurnya sendiri karena akuntansi punya standarnya sendiri. Sementara pajak juga punya ketentuannya sendiri yang diatur di dalam UU atau undang-undang. Nah, pajak tuh punya ketentuan jelas, jadi nggak bisa disamakan antara pajak dan akuntansi. Nah, kita harus melihat ketentuannya yang ada di dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dijelaskan di pasal 28 ayat 7 tentang pembukuan. Di sini dijelaskan pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Jadi implikasinya yaitu jika tidak ada pengaturan khusus dalam regulasi perpajakan, maka kita akan mengikuti ketentuan dalam standar akuntansi keuangan. Sebaliknya, kalau misalnya diatur dalam regulasi perpajakan, maka kita harus mengikuti aturan di perpajakan tersebut. Nah, penyusun laporan keuangan pada saat mereka menghitung pajak, nah mereka tuh pakai pasal yang tersebut, yang tadi itu. Kemudian selanjutnya pengaturan perubahan standar dalam perpajakan. Peraturan perpajakan tidak mengenal konsep penyajian kembali laporan keuangan. Kemudian yang kedua, perubahan kebijakan akuntansi terkadang berdampak pada perubahan laba tahun sebelumnya yang berimplikasi pajak lebih besar atau lebih kecil di masa lalu. Kemudian yang ketiga, dalam pajak dikenal pembetulan SPT yang biasanya terjadi karena kesalahan tulis, hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan peraturan. Namun, pembetulan karena penyajian kembali laporan keuangan akan menimbulkan perselisihan. Kemudian yang keempat, peraturan perpajakan berlaku setelah diterapkan penerapan prospektif. Kemudian yang terakhir, penerapan standar secara retroaktif akan sulit diterima dari sisi perpajakan, karena pemberlakuan retroaktif seringkali berdampak pada koreksi apa yang sudah kita akui di tahun sebelumnya. Next. Selanjutnya kita akan membahas implikasi pajak pada PSAK 72. Nah, pendapatan secara akuntansi tidak sama dengan pendapatan pajak. Nah, nilai pendapatan yang diakui tidak sama dengan faktur penjualan dan faktur PPN. Jadi tidak equal antara dasar pengenaan PPN dan nilai penjualan. Nah, kalau penerapan perubahan kebijaksanaan ini secara retroaktif, maka ada potensi double pengakuan pendapatan. Contohnya, pendapatan telah diakui dengan persen penyelesaian di 3 tahun sebelumnya sebesar 70%. Sesuai PSAK 72,
Pendapatan diakui pada 2020 sebesar 100%. Akuntansi dapat mengoreksi pengakuan tahun sebelumnya dalam saldo laba atau restatement laporan keuangan. Namun, pajak tidak mengenal koreksi SPT karena perubahan PSAK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Meisha dengan NIM 2020500437. Selanjutnya ini kita masuk ke ilustrasi pendapatan dari kontrak pelanggan PSAK 72. Next. Ilustrasi kontrak dan pengakuan. Tanggal 10 April 2021, PT Intan terkait kontrak mengirimkan barang kepada PT Bahagia pada tanggal 1 Agustus 2021. Total nilai kontrak adalah 200 juta dan harus dibayar seluruhnya oleh PT Berlian di tanggal 31 Agustus 2019. HPP barang 160 juta. PT Sejahtera mengirimkan barang kepada PT Bahagia 1 Agustus 2021. Pertanyaannya, bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh PT Sejahtera terkait kontrak tersebut? Di tanggal 1 Agustus 2021, kita akan mencatat jurnal pengakuan pendapatan, di mana jurnal yang pertama itu piutang dagang pada penjualan sebesar 200 juta, dan yang kedua itu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 160 juta. Kemudian di tanggal 31 Agustus 2019, kita akan mencatat jurnal pengakuan penerimaan kas, di mana jurnalnya itu kas pada piutang dagang sebesar 200 juta. Next. Selanjutnya masuk ke tahap 1, identifikasi kontrak pelanggan. Pertama itu ada contoh modifikasi kontrak, separate performance obligation. PT Raja memiliki kontrak menjual 100 produk kepada pelanggan seharga 100 juta, di mana satu produknya itu bernilai 1 juta dalam jangka waktu 6 bulan. Setelah 60 produk dikirimkan, PT Raja memodifikasi kontrak dengan menjanjikan akan mengirimkan 20 produk dengan nilai 950.000, di mana harga 950.000 ini merupakan standalone selling price atas produk saat modifikasi kontrak. PT Siantar menjual produk secara terpisah. PT Raja itu mengakui modifikasi kontrak sebagai kontrak baru, maka kontrak awalnya itu sebesar 40 juta didapat dari 100 unit dikurang 60 unit dikalikan 1 juta. Kemudian kontrak barunya itu sebesar 19 juta didapat dari 20 unit dikali 950.000. Kemudian kontrak awal ditambah dengan kontrak baru akan didapat total pendapatan sebesar 59 juta. Next. Selanjutnya contoh modifikasi kontrak prospective modification. Berdasarkan contoh sebelumnya, perusahaan mengakui pendapatan setiap barang yang tersisa dengan harga baru dengan perhitungan sebagai berikut ini. Di mana produk yang belum dikirimkan dalam kontrak awal itu sebesar 40 juta dapat dari 40 unit dikali 1 juta, kemudian produk yang akan dikirimkan dengan kontrak yang telah dimodifikasi sebesar 19 juta didapatnya dari 20 unit dikali 950.000. Kemudian 40 juta ditambahkan dengan 19 juta akan didapat total pendapatan senilai 59 juta. Untuk pendapatan per unitnya itu 59 juta dibagi dengan 60 unit. Hasilnya 983.333.000. Dengan metode prospective modification, harga baru yakni 983.333 rupiah akan digunakan sebagai nilai penjualan per unit di periode setelah modifikasi kontrak. Next. Selanjutnya kita masuk ke tahap 2, identifikasi kewajiban pelaksanaan. Tanggal 1 Maret 2021, PT Roma melakukan kontrak untuk memasang lift sebuah gedung. Kontrak meliputi pembelian lift dan pemasangan lift. Lift tersebut walaupun dibeli tetap harus disesuaikan dengan gedung dan keinginan dari pelanggan. Proses instalasi memakan waktu cukup lama. Nilai lift dan instalasi dapat dipisahkan, namun dinegosiasikan secara bersamaan. Pertanyaannya, lift dan jasa pemasangan apakah dipandang sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal atau terpisah? Jawabannya itu terpisah, karena nilai pemasangan lift dapat dipisahkan serta tidak ada keterangan bahwa pemasangan hanya dapat dilakukan oleh PT Roma. Next. Selanjutnya masuk ke tahap ketiga, menentukan harga transaksi. Tanggal 4 Juli
2021, PT Jawa menjual barang kepada PT Sumatera senilai 900.000 untuk 4 tahun. Zero interest bearing notes dengan nilai pokok Rp1.416.163. BPP dari barang tersebut adalah Rp590.000, di mana diskon rate-nya ini 12%. Pertanyaan yang pertama, berapa nilai pendapatan yang dicatat pada tanggal 4 Juli 2021? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah jumlah pendapatan yang dilaporkan terkait transaksi tersebut pada 31 Desember 2021? Nah, di tanggal 4 Juli 2021, kita akan mencatat jurnal pengakuan pendapatan, di mana jurnal yang pertama itu ada notes receivable di debit sebesar Rp1.416.163. Kemudian di kreditnya itu ada sales revenue sebesar Rp900.000 dan diskon sebesar Rp516.163. Kemudian untuk jurnal yang keduanya itu ada cost of goods sold pada inventory sebesar Rp590.000. Selanjutnya di tanggal 31 Desember 2021 kita juga akan mencatat jurnal pengakuan interest revenue, di mana jurnalnya itu diskon pada interest revenue sebesar Rp54.000. Rp54.000 ini didapat dari 12% dikali 1/2 dikalikan lagi dengan Rp900.000. Next. Oke, selanjutnya masuk ke tahap 4, menentukan harga transaksi. Tanggal 1 Juli 2020, PT Merapi menjual barang kepada PT Semeru senilai Rp900.000 untuk 4 tahun. Zero interest bearing notes dengan nilai pokok Rp1.416.163. BPP dari barang tersebut adalah Rp590.000, di mana diskon rate-nya itu 12%. Pertanyaan pertama, berapa nilai pendapatan yang dicatat pada tanggal 1 Juli 2020? Dan pertanyaan kedua, berapakah jumlah pendapatan yang dilaporkan terkait transaksi tersebut pada tanggal 31 Desember 2020? Di tanggal 1 Juli 2020, kita akan mencatat pengakuan pendapatan, di mana jurnalnya itu yang pertama ada notes receivable di debit sebesar Rp1.416.163 dan di kredit ada sales revenue sebesar Rp900.000 dan ada diskon sebesar Rp516.163. Kemudian jurnal yang kedua ada COGS pada inventory sebesar Rp590.000. Kemudian di tanggal 31 Desember 2020 kita akan mencatat pengakuan interest revenue, di mana jurnalnya itu diskon pada interest revenue sebesar Rp54.000. Next. Selanjutnya masuk ke tahap 5, mengakui pendapatan ketika atau selama entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Entitas A dan pelanggan D menandatangani kontrak layanan jasa kebersihan selama 12 bulan yang mewajibkan pelanggan D membayar fee per bulan sebesar 800 juta. Pada saat perjanjian itu berakhir pada tanggal 31 Mei, entitas A tetap memberikan layanan jasa kebersihan dan pelanggan D tetap membayar 800 juta per bulan. Perjanjian baru yang akan ditandatangani mewajibkan pelanggan D membayar 1 miliar per bulan. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 31 Juli yang diterapkan secara retrospektif sejak tanggal 1 Juni. Penasihat hukum entitas A menjelaskan bahwa tidak terdapat kewajiban pelanggan B untuk membayar entitas A atas jasa yang diberikan pada bulan Juni dan Juli sebelum perjanjian baru tersebut ditandatangani, sehingga tidak terdapat kontrak pada bulan Juni dan Juli. Next. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.